Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini kita ngapain di sini, Kang ya? Mau ini nggak ada sharing. apa gitu, ini ngapain gitu ya di sini ya? Kita mau sharing di khusus Sharing, bulan Ramadan. Oke, sharing. Sebenarnya baru saja ngobrol-ngobrol, memang kita mau ngadain sebuah program kita namanya itu Robbana, The Quranic Dua Series. Nah, ini program-programnya mungkin bisa dijelaskan sama Kang Faisal. Namun sebelumnya kita mau kenalan dulu nih. Ini saya siapa gitu kan? Ini juga siapa? Kok ngobrol ini program apa gitu kan? Ini mau ngobrol-ngobrol dulu. Ini mau kenalan dulu. Ini di sini ada Kang Faisal. Beliau salah satu pengurus dari MDPU ya, Majelis Dakwah, dan juga saya juga sama. Yang kebetulan ini saya bawahannya Kang Faisal ini. Masya Allah. Masya Allah sekali, luar biasa. Ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Kang. Namun sebelumnya itu saya mau tahu dong Kang, ini tuh ngebahas apa aja sih Kang kita di sini? Jadi Insya Allah untuk khusus di bulan Ramadan ke depannya ini kita akan bahas sharing tentang doa ya. Karena luar biasa doa-doa di dalam Al-Quran itu kan macam-macam dan powerful banget ya. Khusus di bulan Ramadan ini kita coba bedah kurang lebih ada 28 doa ya dengan dua opening yang akan kita bahas tentang segala hal yang berkaitan dengan doa tersebut. Dan nantinya semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan banyak pembelajaran dari pembahasan doa-doa itu gitu. Di Quran tuh bagus-bagus ya doa-doanya teh singkat, bener. Terus apa namanya teh to the point gitu, dan saya yakin mujizat Al-Quran itu kan relevan sampai akhir zaman ya. Bisa jadi nanti ada doa yang relate gitu buat kita. Ini kayaknya doa yang selama ini perlu saya baca. Ini mau saya catat nih Kang nih. Mau pakai list nanti bisa jadi saya bacain satu-satu ya. Iya. Oke. Ngomong-ngomong nih Kang, ini alhamdulillah kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Dan katanya sih saya pernah dengar kalau bulan suci Ramadan itu bulan yang salah satu bulan yang termasuk paling diijabah ya doa-doa itu Kang ya. Ya, jadi kan mustajab doa itu kan ada dua ya, ada waktu mustajab dan ada tempat mustajab. Kalau tempat mustajab di mana aja? Mustajab ya saya tahu mah yang penting di masjid sih Kang. Ya, tempat mustajab itu secara khusus banyak ya, disebutkan dalam berbagai riwayat. Contohnya misalkan multazam gitu ya di area Ka'bah, di antara rukun Yamani, rukun Hajar Aswad dan juga pintu Ka'bah gitu ya. Ada dinding Ka'bah yang disebut multazam, itu mustajab. Jadi ada tempat-tempat khusus teritori gitu, daerah di situ mustajab doa. Nah, tapi kalau waktu doa berarti kalau tempat kan hanya di situ saja ya. Iya. Tapi kalau ada nggak sih Kang di luar itu, di Mekah gitu, kan kita nggak semua bisa kesana nih Kang nih. Ada nggak sih di luar itu gitu? Hanya itu. Ada Mekah, di Madinah juga beberapa yang menyebutkan di di Masjid Nabawi ya, di Raudhah dan seterusnya. Jadi memang kalau tempat tuh memang secara spesifik perlu kita datangi gitu. Perlu kita datangi gitu. Nah, ada usaha ya Kang. Ada upaya, betul. Makanya kalau kenapa orang-orang berbondong-bondong untuk umroh, untuk haji, karena salah satunya untuk melihat tempat-tempat mustajab. Betul. Gitu. Jadi pengen ya kesana. Jadi ya makanya dalam hadis kan 3 tempat yang diprioritaskan untuk kita traveling, untuk kita bersusah-susah untuk datang itu kan Masjid Haram, Masjid Nabawi sama Masjid Aqsa. Ada something berarti di sana gitu kan. Salah satunya itu menjadi makan mustajab doa. Gitu. Kalau yang tadi Kang yang waktu. Nah, kalau waktu berarti ini yang tidak terbatas. Ini yang maksudnya tidak terbatas tempat gitu, di mana aja. Catat. Dimanapun bisa, tapi tidak kapanpun. Nah, kapannya ini yang dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh misalkan kapan nih Kang? Contoh misalkan sepertiga malam terakhir. Berarti kan itu saat bisa dipakai tahajud kan. Itu di waktu-waktu mustajab itu bisa. Jadi waktu tahajud itu sebenarnya tidak sulit gitu. Misalkan subuh jam 4, bangunlah setengah 4.
setengah Iya, jam itu bisa insya tuh Allah lumayan cukup. ya. Iya. Oke, iya. Insya Allah cukup 2 kali 4 tahajud tambah witir. Oke, Di oke, situ oke. habis itu doa. Terus bayana azan wa iqomah pasti. Nah, Itu biasanya pantesan suka ada. Biasanya kalau di masjid-masjid besar itu iqomah berapa menit lagi iya, gitu ya. gitu. Ya itu. Jadi apa namanya, waktu itu kan sempit ya. Iya. Tapi sempitnya waktu itu tuh sangat berharga gitu bagi kita. Perlu banyak-banyak berdoa juga di situ. Terus saat safar juga. Saat safar, perjalanan, oke. misalkan Abah lagi mudik kemana? Mudik, Bah? Biasanya sih kalau nggak Tangerang, Tangerang ya Garut. Nah, mau ke Tangerang harus di jalan kan? Itu bisa banyak-banyak berdoa juga. Oke, ngomong-ngomong itu Kang, kan tadi kita bahas nih ada waktu-waktu mustajab doa, terus ada tempat-tempat yang mustajab doa ini. Sebenarnya saya tuh masih kadang bingung sih Kang. Doa itu apa sih gitu? Kadang apakah memang asal celoteh kita bilang, "Hei kamu, saya doakan kamu apa namanya? Itulah pintar misalnya gitu." Atau gimana? Lagi marah, lagi marah, kamu itu pintar, kamu gitu. harus jadi imam Masjidil Haram tuh. Wah, gitu. Itu sebenarnya tuh itu tuh masuknya doa nggak sih? Oke. Atau misalkan memang doa itu ya habis sholat gitu, atau enggak ya kita bareng-barang angkat tangan kita itu doa. Atau kayak gimana sih doa itu? Iya, iya. Tadi waktu mustajab doa juga banyak ya. Selain itu juga tambahan lagi fi duburi waktu sholat. Setiap pada sholat juga itu bisa Iya. banyak berdoa. Waktu sujud itu bisa Waktu banyak sujud, iya. sujud berarti setiap sujud itu mustajab. doa yang banyak mustajab kan, salah satunya di sujud terakhir ya. Oh iya, Tapi iya, sujud terakhir ya. misal lagi Oke, kalau lagi sholat ini sunnah itu dicatat. juga kan bisa diperlama ya. Gitu. Nah, khusus di bulan Ramadan juga nanti kita bahas ya. Oh, Nanti oke. kita bahas. Nah, Tapi ini yang saya mau itu tuh Kang. gitu. Nah, definisi doa kan ini banyak sebenarnya secara definisi Iya. gitu ya. Tapi kita perlu pahami dulu doa itu adalah ibadah, Abah. Jadi apa namanya, perlu niat yang ikhlas, perlu tujuan yang benar gitu ya. Karena ini adalah kalam kita, ucapan kita yang meminta kepada Allah seperti layaknya di surat Al-Fatihah itu loh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Teknis iyyaka nasta'in hanya kepada engkau kami meminta tolong, itu adalah dengan doa. Gitu. Oh, jadi doa ini Kang tadi kan kata Kang Faisal itu harus yang baik-baik. Kalau kita ngedoain yang jelek-jelek boleh nggak sih Kang? Ya makanya itu jangan ya, doa-doa yang baik saja, karena lisan kita ini lisan orang beriman itu wah itu ini ya sangat powerful, khususnya dalam doa-doa yang tadi, dan doa-doa mustajab itu doa-doa yang baik yang diutamakan pastinya seperti itu. Kita kan sering dikasih tahu ya Kang ya, sama aku pernah ditanya gitu sama anak-anak ajar aku. Dia bilang gini, kebetulan memang waktu itu tuh aku mau bilang yuk kita doa bareng-bareng yuk. Terus dia bilang, Pak emang doa itu buat apa sih? Nah, kadang suka ngeblank gitu Kang. Ada kan celotehan anak-anak itu kadang yang kita itu nggak seharusnya ngapain sih pertanyaan anak-anak gitu. Tapi kadang bikin mikir gitu langsung abis itu tuh mikir emang doa buat apa ya? Padahal kita tiap hari berdoa gitu. Kita berdoa tiap hari gitu. Tapi kadang nggak tahu ini doa kita tuh buat apa sih gitu. Iya, tadi karena doa itu ibadah ya, itu tuh bagian dari ikhtiar kita sebenarnya, Mak. Iya. Misalkan Abah punya mimpi, ya, mimpinya apa, Bah? Ya mimpinya ya pasti ingin banyak sih Kang ya. Kalau mimpi, tapi ya salah satunya mimpi yang pengen banget saya ini tuh pengen berkunjung ke Baitullah sih. Ya, amin ya, kita doakan. Nah, itu kan itu keinginan ya. Betul. Keinginan. Dan setiap keinginan kita itu kita bisa meminta. Iya, karena sain tadi hanya kepada Allah. Kita bisa minta kepada Allah dengan teknis berdoa. Makanya berdoa yang bagus gitu ya, yang yang sempurna secara adab itu memang nanti kita bahas tentang bagaimana penggunaan Asmaul Husna, bagaimana tentang sholawat, gitu segala macam ya. Tapi intinya adalah fungsi doa itu adalah bagian dari ikhtiar, dan itu adalah ibadah. Makanya ikhlas ngedoanya teh, kita ngedoakan ke Allah ya. Iya. Kita berdoa kepada Allah
Dan doa kepada Allah dengan definisi ikhlas itu berarti tanpa perantara yang lain. Oh berarti Kang, kita banyakin doa nih di bulan suci Ramadan nih. Pahala kita banyak dong. Tapi ini dalam artian kita nggak maksudnya sholat tetap gitu ya. Tapi misalkan di luar sholat itu kan banyak waktu-waktu kosong nih. Terus kita banyakin doa, kita dapat pahala Kang. Iya. Doa itu ibadah, makanya berpahala. Iya. Asalkan tadi ikhlas dan dijaga hanya kepada Allah kita mintanya gitu apa ya. mungkin garis bawahi yang baik-baik juga Kang? Iya. ada niat-niat. Nah kadang gitu Kang, memang kadang kan kita kalau lagi nafsu atau gimana emosi gitu ya. Sama orang gitu. Wah, apa kamu? Saya doain gitu kan. Jelek-jelek gitu kadang iya gitu. Sih. Aduh, ini harus di garis bawahi berarti ya, jangan yang jelek-jelek, yang sebaik-baik ya. Makanya itu Syekh Sudes itu di yang Imam Masjidil Haram itu saat kecilnya itu ketika ibunya marah itu sumpah serapah lah gitu ya. Itu bukan hal yang jelek gitu. Tapi benar-benar dijaga sehingga doa-doanya itu emang sudah disetting kalau anak saya bandel ya doanya tuh atau ucapannya itu adalah doa, dan doanya itu semoga kamu jadi Imam Masjidil Haram. Ini sih kita harus siapin catatan nih kalau kita emosi. Kan katanya katanya tadi yang ibunya Syekh Sudes dalam keadaan marah itu kan apa gimana? Iya, marah anak kecil ke anak kecil gimana sih? Oke, ini saya mau nih coba nih. Iya kan? Coba kalau saya marah sama anak saya doakan kamu jadi orang yang soleh. Iya gitu. Jadi by design mungkin orang marah itu kan spontan ya, spontan jadi bingung apa gitu, jadi keluar emosi segala macam. Ya kita mungkin perlu berlatih dan meneladani beliau gitu. Oke. Ini nggak habis pikir gitu ya pas lagi doa. Tapi memang kayaknya agak susah sih Kang ya. Ya itu dia perlu pertolongan Allah ya. Oke. Tadi kan ini Kang saya punya, tadi mungkin saya sebutin ya Kang, salah satu keinginan saya itu pengen Allah undang ke Baitullah gitu ya, terus khususnya di Tanah Haram. Ini saya mau tanya, ada nggak sih Kang jaminan kalau kita itu minta di bulan suci Ramadan bakal Allah kabul? Masya Allah. Atau mungkin misalkan ada nanti aja gitu, kata Allah misalkan kita mau doa sekarang, nanti aja kamu mah belum pantas, atau mungkin ya udah karena kamu ini berdoanya keyang keyang itu kan ya keyang itu ya terus bersungguh-sungguh terus dari bulan suci Ramadan tanggal pertama sampai terakhir, kita terus kira-kira bakal ada jaminan nggak sih Kang kita bakal tercapai? Masuk ke tadi ya waktul mustajab tadi ya. Nah jadi ketika kan Ramadan kita diisi dengan luar biasa nih, ada ibadah yang bisa menjadi perisai diri kita nanti di yaumil akhir itu kan puasa gitu ya. Nah puasa itu ada 3 waktu yang kita bisa maksimalin saat puasa nanti di bulan Ramadan. Yang pertama ketika sahur, ya ketika sahur karena masuk di sepertiga malam, dan khususnya adalah waktu sahurnya. Oke, ini dicatat ya teman-teman ini. Waktu sahur jadi sahur. Yang mau banyak doa di bulan Ramadan, habis sahur terus nunggu azan, ngapain kan? Oke, ini Kang, maaf nih aku potong nih. Waktu sahurnya itu apakah memang dekat-dekat sholat subuh atau emang dari pas kita bangun wah ini nih list doa aku nih aku bacain gitu, atau emang ada waktu-waktu khususnya nggak sih? Jadi waktu sahur itu kan berarti waktu kita makan itu kan qobla subuh ya. Qobla subuh Abah bangun, habis bangun misalkan mau sholat dulu terus makan gitu kan. Sebenarnya yang bagus itu kan makan itu yang dekat-dekat ini ya, dekat-dekat azan dekat-dekat azan ya. Jadi bisa tahajud dulu, habis itu makan, habis itu sholat subuh gitu ya. Nah di tahajud itu bisa dimaksimalin. Beres makan, nggak tahu mau ngapain lagi, banyak doa aja gitu kan. Jadi secara teknis tuh bisa seperti itu gitu loh. Dan itu ya doa yang bagus itu yang dipersiapkan. Jadi kita mau, ya nggak apa-apa, kita punya list. Aku punya list banyak gitu kan ya. Bagus gitu. Jadi doa apa lagi ya gitu. Listnya itu kayak skripsi Kang, gimana Kang? Dan dengan bahasa yang kita fahami itu juga bagus gitu. Nanti kita bahas memang ayat-ayat Quran yang spesifik doa para nabi gitu ya, doa-doa dalam Quran banyak gitu ya. Dan kita juga bisa menggunakan detailing dari doa-doa tersebut dengan bahasa kita masing-masing. Jadi transaksional kepada Allah. Sejadi dengan kita faham doa-doa ayat Quran tadi dan menggunakan bahasa kita itu lebih lebih
terasa kita memintanya kepada Allah. Nah, namanya kita meminta kan transaksi ya. Iya, betul. Yang minta harus paham apa yang yang kita doakan tuh apa kita ngerti gitu, dan Allah insya Allah sangat memahami kita yang kita maksud itu apa. Itu kan barusan Kang Faisal bilang waktu sahur nih Kang. Ya, waktu ada sahur. lagi nggak sih Kang? Saat puasa. Puasa berarti dari adzan subuh sampai maghrib. Iya, itu juga privilege bagi orang-orang yang puasa. Dan itu pun apa namanya? Kita berdoa ibadah, ya ibadah puasa, ibadah doa juga. Ibadah doa juga. Wah, berkali-kali lipat ya. Makanya membayangkan doa itu jangan hanya transaksi, tapi perlu diingat itu adalah ibadah dan bisa berpahala. Gitu. Selama puasa itu yang kedua, ada lagi nggak Kang? Menjelang buka. Menjelang buka. Menjelang buka biasanya ngapain? Nunggu beduk sih Kang. Sekarang ini mana sih ada kok nggak ada nih? Ada ini loh, ada apa fenomena menarik ya, mungkin beberapa tahun ke belakang itu war takjil ya nggak? Ya benar. Di daerah-daerah itu sampai mohon maaf ya, sampai non muslim aja kita sampai war bareng-bareng, muslim sama non muslim gitu ya. Iya, itu menarik sih ya. Boleh nggak boleh ya kan mencari takjil dan lain-lain. Tapi ternyata timelinenya, waktunya itu ya harus diatur kayaknya. Jadi kalau mau mencari memang jangan mepet-mepet, karena waktu sedikit sebelum buka itu yang berharga buat berdoa. Kalau kita masih war takjil atau masih nyari tempat berbuka atau masih bingung kita mau buka pakai apa. Sekarang war doa. Oke. Doa lah yang banyak gitu kan. Jadi duduk, misalkan kalau misalnya udah ready semua makanan atau apa ya teman-teman di tempat masing-masing, ngapain ya? Kadang kan gitu ya, scroll atau sambil apa? Itu tuh sebenarnya bisa banget kita buat berdoa. Ya kita bareng-bareng gitu ya pas sebelum ini. Ini 5 menit lagi, 10 menit lagi nih kita buka diingetin gitu ya. Misalkan di rumah keluarga atau misalkan sama benar. Boleh dicatat ini sama kita ini. Oke. Kan barusan itu terkait, ada lagi nggak sih Kang? Ada lagi nggak? Atau kira-kira cukup kayak gitu? Yang cukup umum 3 waktu itu ya ketika berpuasa. Oke, sekarang ini aku mau nanya banget ini yang kadang orang-orang tanyain Kang ke aku. Bagaimana sih caranya Allah ngabulin doa? Yang aku lihat contohnya kayak gini, dikasih contoh sama mereka kayak gini. Misalkan di satu desa nih ada 2 petani, yang satu pengen hujan. Ya bukan petani ya, yang satu petani, yang satu tukang laundry nih. Tukang laundry gitu kan. Aku pengen ya Allah turunkan hujan dong. Kata siapa? Kata petani. Gitu. Gak apa sedikit sebentar lagi ya Kang ya. Ini ada hujan nih. Terus yang satu lagi yang yang laundry. Ya Allah jangan turunin hujan dong. Itu gimana dong? Itu Allah apakah yaudah buat kamu nggak hujan, buat kamu hujan gitu. Gimana? Hujan aja lah, laundrynya soalnya udah canggih, nggak pakai dijemur. Bisa jadi kayak gini sekarang laundry. Iya kan sekarang udah ini mesinnya udah canggih. Terus setrika uap. Jadi nggak usah. Tapi ya mungkin maksudnya dia 2 itu ya, 2 kondisi tadi. Oke. Tapi ini kayaknya nih Kang nih, ini perlu kita simpan nggak nih Kang nih buat episode yang selanjutnya nih? Oke. Simpan aja ya. Jadi kayaknya biar mereka ini apa ya jawabannya. Mungkin nanti episode selanjutnya kita spill siapa tukang laundrynya. Siapa petaninya. Oke. Mungkin itu episode pertama dari kita Robbana Quranic Doa Series. Kita ketemu di episode yang kedua. Kita bahas apa nih Kang selanjutnya? Masih tentang doa, dan nanti kita bahas sebenarnya bagaimana mekanisme dijabahnya doa. Nah, terus ada yang lebih penting dari dijabahnya doa, nanti kita bahas. Oke. Kok penasaran ya? Sama ini nanti tahapan berdoa tuh yang gimana? Oke. Gitu. Untuk sekarang kita sudahi saja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita mau kasih tahu nih Kang, jangan lupa berdoa.